Oke, kembali lagi di Vincere News yang masih dalam acara kita bersama kebanggaan kita para Juventini di YouTube dan juga di segala universe. Kembali lagi di Suara Juventini, kembali lagi sama gue kali ini sama Bio di pembahasan mungkin akan sedikit membahas tentang preview tentang Derby della Mole itu Juventus melawan Torino. Tapi kali ini gue nggak sendiri, seperti biasa gue ditemani dua narsum. Yang mana narsum ini kalau buat teman-teman yang udah nonton Suara Juventini pasti sudah katam lah ya dengan dua orang ini. Dua orang ini yang satu sangat legend sekali, yang satu masih newbie nih kayaknya nih. Tapi newbie-nya kalau di Sorjo ini ibaratnya udah senior juga. Oke, kita bisa lihat di sini ada dua orang narasumber. Yang pertama pakai baju jersey Juventus warna hitam dan juga yang backgroundnya ada lagi di J Stadium nih kali ini nih. Yang pertama yang dari pakai baju jersey Juventus dengan siapa? Halo teman-teman Suara Juventini, gue Andar Sofyan Juventini Singapura. Wah, Juventus Singapura. Lumayan di tetangga kita nih. Ya, silakan Mas yang pakai baju putih dengan siapa? Kayak nggak asing banget nih. Halo teman-teman suara Juventini yang keren-keren karena gue tahu Juventini pasti keren-keren orang-orangnya. Gue Ricky Agustrian dari Juventini dari Indonesia Raya dari Oh, Jakarta Timur. dekat ya Indonesia sama Singapura ya. Singapura Dekat, dekat, katanya dekat. kayaknya Juventus fanbase JOF-nya lebih banyak katanya daripada di Indonesia ya. Tapi nggak apa-apa. Makanya Mas Andar maunya ikut Singapura nggak ikut di sini. Oke, kita mau bahas tentang besok nih ada ibarat big match lah ya kalau buat Juventini ini termasuknya big match karena derby della Mole, derby Turin. Yang mana derby ini kadang seru banget, kadang membosankan, tapi ya namanya derby pasti ada gengsi dan juga bumbu emosi di situ. Nah, yang mau kita bahas adalah bagaimana nanti Juventus apakah bisa memenangkan pertandingan dengan mudah ataupun menjadi Bianconeri lagi, bukan Bianconeri sebagai apa di luar kan kita sekarang diejek-ejek mulu nih, bukan Bianconeri lagi tapi Bianconeri karena kita keseringan seri apalagi mainnya di kandang gitu. Nah, Juventus nanti akan bermain sebagai home. Kita main di home lagi nih. Kemarin kan kita main away menang lawan Udinese dan sekarang jadi home lagi ya di Turin tapi tetap home karena sama-sama di Turin nih. Tapi kondisinya adalah beda stadium. Sekarang Juventus sudah keluar dari Olimpico Turin, Dele Alpi sudah dihancurkan dan sekarang menjadi J Stadium. Dan yang mau gua digarisbawahi adalah kita nih kesulitan menang di partai home, terutama di Liga ya. Cuma baru dua kali kemenangan dari awal musim, dua kemenangan lawan Como, yaitu di match awal dan juga terakhir kita menang di home itu 1-0 lawan Lazio, itu pun lewat penalti. Dan selebihnya kita main di kandang itu seri, mau 0-0, 2-2, 1-1. Tapi ini kita sebagai fans layar kaca juga menyayangkan bahwa Juventus kok main di kandang malah seri mulu kebanyakan, nggak bisa menang gitu. Dan juga ini menjadi tanda apakah Thiago Motta bisa langsung nyetel sama Juventus. Pemain-pemain yang diharapkan bisa langsung nyetel sama Juventus ternyata kebanyakan on off gitu, terutama Dusan di lini depan Juventus. Nah, terakhir menang kita open play itu di UCL yaitu di lawan PSV itu juga menang home, menang besar tapi setelah itu kita main seri lagi dan juga terakhir kalah lawan Stuttgart. Itu pun di kandang kejadiannya. Nah, bagaimana nih tanggapannya Mas Andar tentang ini? Apakah Juve akan kesulitan nanti dalam derby della Mole nanti di malam minggu ya? Kita main malam minggu kali ini. Silakan Mas Andar. Ya, pertama-tama nih pertandingannya istimewa nih tanggal 9 November, artinya kita mesti ngucapin dulu selamat ulang tahun buat King Alessandro Hmm. Del Piero, ulang tahun ke-50, Invitorious. ulang tahun ke-50, semoga sehat, bahagia, dan cepet-cepet Lihat lagi. main-main ke Jakarta lagi nih. Indonesia. Mas Andar Tifosinya di enak udah Indonesia pernah udah ketemu. pada nungguin nih. Kita ngobrol Jadi loh Mas Andar enak udah ketemu. tanggalnya istimewa nih 9 November. Em, Iya. Semoga bisa meraih kemenangan juga Juventus jadi kaldonya buat Del Piero. Ya. Em, Kalau ngomongin Juventus di awal musim ini memang rasanya kata-katanya yang paling pantas apa ya? Expect the unexpected gitu. Unexpected. Iya, karena selalu ada hal-hal yang mengagetkan dari Thiago Motta-nya Juventusnya Thiago Motta ini gitu. Tapi gue rasa kalau kita mau runut tiga problem utamanya Juventus di awal musim ini, tentu nomor satu collapse-nya defense setelah tidak adanya Bremer itu berasa banget. Kemudian
isu di lini tengah kita soal fitness level, karena bisa dibilang rasanya cuma 3 pemain yang menurut saya, 3 pemain yang konsisten bermain baik ketika mereka fit. Jadi cuma ada, menurut catatan saya tuh cuma ada Cop Miners yang punya impact ya, Cop Miners, Locatelli sama McKennie. Sisanya tuh masih angin-anginan gitu. Kita punya di tengah yang cukup tebal, tapi yang konsisten cuma 3 ini menurut saya. Kemudian di Iya, depan ya kita tahu sendiri, um, Vlahovic sendirian tanpa ada pemain pengganti. Ya rasanya 3 masalah ini memang membuat Juventusnya tuh nggak balance gitu. Sehingga kita tuh um, secara possession kita unggul tapi tidak decisif di garis depan. Kemudian kita shifting antara defensif sama ofensifnya juga pergerakannya karena lini tengah tadi balik lagi, movement apa shiftingnya juga tidak ciamik. Belum lagi ditambah um, isu-isu soal disciplinary gitu. Bahkan jokesnya Mota waktu lawan Parma, dia cuma bilang kayak, gue harap by the end of the game gue punya 11 pemain sama nggak kebobolan penalti gitu, karena kita uh, lagi boros banget nih, apa lagi rajin banget mencari kartu merah gitu kan. Jadi iya. memang gue rasa tiga tiga faktor mendasar itu sih, si kolaps lini lini belakang, kemudian lini tengah yang ada isu, sama keterbatasan lini depan itu menjadi faktor utama membuat Juventusnya Thiago Motta ini terseok-seok di 10 game pertama atau hampir pertengahan musim inilah. Itu Kak Dio. Wah, iya, memang gue sebagai Juventini agak setuju juga sama Mas Andar karena memang kita terseok-seok yang harusnya kita bisa dapat poin penuh, tapi kali ini akhirnya kita berakhir dengan seri lagi. Dan juga Mas Riki tanggapannya gimana soal Juventus nih beberapa game terutama di kandang kita selalu mendapatkan hasil yang minor ibaratkan ya. Kalau gue sih sebagai Juventini ya ibaratnya minor karena kita main di kandang dan juga nggak bisa menampilkan performa yang terbaik gitu. Dan apalagi yang terakhir gue ingat banget lawan Cagliari kita apa ya mainnya kayak unexpected banget kita malah ditahan seri bukannya kill the game malah akhirnya diseri lewat gol menit akhir. Iya, memang 5 pertandingan terakhir Juventus memang terlihat sangat tidak meyakinkan ya, karena dari 5 pertandingan hanya bisa meraih 1 kemenangan kan. Statistiknya itu kalah seri-seri, menang seri. Jadi kan memang cukup terlihat sangat tidak meyakinkan untuk klub sekelas Juventus. Atau mungkin ini klub ini kan diisi banyak pemain muda ya. Gua sempat Ya, kepikiran kayak apakah pemain-pemain muda ini sudah siap belum ya menerima banyaknya jadwal yang 3 kali sehari main gitu kan. Jadi agak terlalu padat jadwalnya gitu. Gua sempat kepikiran itu sih. Cuman memang yang dibilang sama Mas Andar tadi memang sepenuhnya memang benar ya. Karena memang khususnya di lini belakang setelah kehilangan Bremer, kita langsung kebobolan 7 gol iya, ya kan dalam 3 pertandingan. Jadi dengan adanya Bremer kita kebobolan 1 gol, setelah tidak adanya Bremer 7 gol dalam 3 pertandingan. Jadi benar-benar terasa banget ya. Apalagi memang beberapa gol yang terjadi di beberapa pertandingan yang Juventus hadapi setelah Bremer cedera itu kebanyakan juga berawal dari kesalahan lini belakang, koordinasi lini belakang yang nggak bagus gitu. Jadi memang benar yang tadi gue setuju sama Mas Andar, tidak adanya Bremer menjadi salah satu kunci kenapa Juventus bisa kebobolan lebih banyak nih sekarang gitu. Dan yang paling utama sih ya kalau gue melihat memang kreativitas lini tengah ya. Setelah Koop Meiners juga akhirnya ikut keluar, tidak ada pemain yang bisa apa namanya melakukan umpan-umpan kunci gitu, bisa melakukan yes. pergerakan-pergerakan yang bisa membuka ruang untuk pemain lain. Eh Sebenarnya kalau dilihat dari kualitas memang Juventus ini mempunyai gelandang yang cukup bagus ya, bukan pemain yang, ya kalau banyak orang bilang kan ya pemainnya pemain yang setengah jadi gitu kan yang dibeli kemarin kan. Tapi menurut gua di lapangan apa yang mereka tunjukkan sebenarnya nggak jelek gitu, bagus. Cuman kekurangannya adalah mereka tidak bisa melakukan pergerakan yang bisa membuat Juventus mencetak gol gitu. Maksudnya jadi gimana ya kata-katanya? Jadi agak sulit gitu. Iya, jadi agak sulit menurut gua. Jadi memang mungkin kurangnya 1 2 pemain yang punya kreativitas gitu ya. Fagioli sempat meroket di pertandingan Liga Champions terakhir lawan apa ya? Dia main bagus banget ya. Eh Lupa gua. Lawan Stuttgart ya kita PSV, menang ya. Kita menang 3-2 ya kalau nggak salah. PSV lawan itu Leipzig, Leipzig. Leipzig ya. Ya, Hmm, Fagioli sempat meroket di pertandingan itu, iya, tapi setelah setelah itu itu udah meredup lagi, hilang lagi, akhirnya digantikan lagi gitu. Tapi hmm, Koop Meiners menurut gue salah satu pemain yang paling punya impact ya. Buktinya di pertandingan terakhir kemarin pas lawan Lille, Koop Meiners itu punya hmm, umpan akurat sampai 86% gitu. 29 umpan, 25-nya akurat.
Jadi menurut gua salah satu pemain yang paling penting lah mungkin ya saat ini ya. Gua nggak tahu Mas Sandar setuju atau enggak, tapi menurut gua Koop Meiners menjadi salah satu pemain yang paling penting lah menurut gua di lini tengah saat ini gitu. Dia melakukan banyak umpan kunci, terus juga dia memberikan umpan silang, pemain yang memberikan umpan silang paling banyak di pertandingan melawan Lille kemarin gitu. Jadi menurut gua salah satu pemain yang paling penting saat ini, dan kemarin Juventus sempat kehilangan. Bahkan sekarang Koop Meiners juga belum, kalau menurut gue ya sekarang tuh belum benar-benar bisa full ya dari kayak sebelum dia cedera gitu. Jadi salah satunya itu sih, salah duanya itu sih, sama satu lagi mungkin em, gue merasa bahwa yang paling menjadi faktor utama menurut gue kurangnya pengalaman kali ya Yo ya. Skuad ini terlalu Ya, muda aja sih kalau menurut gue. betul. Skuad ini terlalu muda dan kurangnya Pelatihnya juga pengalaman. masih muda ya. Iya, pelatihnya masih muda, kurangnya Hmm. pengalaman, belum bisa mendikte bagaimana harus menghadapi lawan yang benar-benar intensitas menyerangnya tinggi, bagaimana yang Hmm. full bertahan gitu. Jadi memang harus diisi dengan banyak pertandingan mungkin ya hari-harinya mereka gitu. Jadi pengalaman semakin bertambah, apa yang bisa dikerjakan mereka di lapangan juga bisa menjadi lebih bagus sih. Gitu sih yo kalau menurut gua. Hmm. Ya memang terlalu dini ya kita bisa menilai bahwa Hmm, Juventus hmm, sudah flop ataupun berhasil di musim ini karena memang skuadnya pun masih muda kebanyakan dan iya. juga beberapa pemain pun dari next gen, pelatihnya pun masih mencoba build eh, tim dan juga dia pun baru juga main di kompetisi Eropa gitu, mencoba membagi perhatiannya ke beberapa kompetisi domestik dan juga di Eropa. Nah, ini performanya Torino pun nggak seberapa ya. Dia sering kalah 2 match. Dari 5 match itu dia kalah 4 kali, sekali menang. Nah, ini kayaknya memang agak apa ya? Ya nggak terlalu berat juga sebenarnya melawan Torino ini. Gue rasa sih juga menang nanti. Tapi memang ada satu kekhawatiran bahwa Juventus akan bermain seperti kemarin gitu loh. Tidak langsung kill the Hmm. game, tapi eh, apa ya? Kayak tidak mempunyai rasa haus akan kemenangan. Masih mencari-mencari performa yang bagus. Dan juga nanti bagaimana nih prediksi formasi dari kedua tim? Apakah the winning tim kemarin lawan Udinese akan dipertahankan atau enggak? Menurut Mas Andar gimana? Ataupun ada perubahan sedikit mengenai formasi yang akan diturunkan Thiago Motta pada pertandingan besok? Ya, em, Juve Torino ini laga apa ya? Kalau Juventusnya zebra yang terluka karena nggak ada Bremer gitu. Kalau Toro ini lagi banteng yang babak belur karena dua strikernya dua strikernya tuh Zapata. Zapata ACL, Hmm. kemudian jadi mereka itu punya 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 dua striker yang masing-masing cetak 3 gol gitu. Zapata Ya. Hmm. ACL tiga, kemudian si Adamsnya juga cedera. C. Adams. Yang kabarnya nggak bisa main juga. Iya. Artinya Hmm. artinya ya memang lagi sial, dua tim kota Turin ini lagi sial ya, sama-sama berurusan sama Hmm. ACL dan lain-lain. Tapi menurut saya di kali-kali ini sih Juventus sedikit lebih beruntung ya. Em, Iya. dalam artinya satu masalah mungkin sudah selesai. Juventus, em, si Torinonya tidak punya striker yang mumpuni gitu. Walaupun kita harus lihat juga di situ masih ada Sanabria yang bisa jadi sosok mengejutkan, maupun ada pemain mudanya namanya si Alionji yang kemarin di 5 pertandingan terakhirnya Torino kan mereka menang cuma 1 kali, dan pencetak golnya si anak muda ini kan umurnya masih 19 kalau nggak salah. Em, tapi yang paling dikhawatirkan sebenarnya dari Torino, kalau saya bertahun-tahun kita main lawan Torino tuh kipernya si Milinkovic Savic ya. Dan Hmm. seperti kita ketahui, entah kenapa tim-tim mediocre ini kalau ngelawan Juventus tiba-tiba kipernya jadi kayak Buffon gitu. Yang itu membuat membuat kita kemudian Iya sih. Iya membuat kita betul. kemudian kesulitan untuk Hmm. mencetak gol. Jadi saya masih yakin Juventus kalau ngelihat performa last 5 gamesnya, kita tuh cuma kurang clinical aja, kurang kill the game. Kalau Yes. Torino bener-bener menurut saya emang lagi terjun bebas karena cedera itu, sehingga keyakinan bahwa Juventus masih sanggup untuk mendapatkan 3 poin di Allianz Stadium ini masih sangat besar sih. Apalagi juga sebenarnya kalau pertandingan home, historically sejak kita pindah ke Juventus Stadium 2011, kita tuh belum pernah kalah dari Torino. Rekornya itu 11 games menang, 3 games seri. Jadi harusnya laga ini bisa kita menangkan, kalau buat saya paling nggak 2-0 untuk kemenangan Juventus. Kemudian kalau formasi, kalau hari ini tadi kalau kita tonton press conference-nya Thiago Motta, dia bilang akan ada
sedikit rotasi pemain dari pertandingan sebelumnya. Potensial starting line up saya, kipernya di Gray, kemudian backnya di kanan Savona, di tengah Kalulu sama Gatti, di kiri Cambiaso, kemudian lini tengahnya McKennie Locatelli, di depan Conceição, Koop Miners, Kenan Yildiz, kemudian Dusan Vlahovic. Itu sih rasanya 4-2-3-1 ini yang siap untuk Paten paten kayaknya. ya. mengacak-ngacak pertahanan banteng Torino ini. Gitu, Kak Bio. Agak setuju sih emang sama lini depan sih pasti nggak pernah diganti, nggak akan diganti ya. Iya, Karena betul. memang Siapa lagi? empat orang itu yang emang udah paten dan juga memang Iya, yang tersedia secara fit and Iya, propernya ya mereka mereka betul. ini ya. Iya, Dan mungkin ganti sih. satu-satunya yang mungkin bisa bisa saling bergantian kita biasanya antara Conceição sama WA aja kan, tergantung siapa yang lebih lebih fit iya, di satu sama lain. Tapi toh abis ini kan kita Break langsung ya. international break ya. Jadi rasanya untuk Hmm. memaksimalkan Conceição tidak ada kendala sih, kecuali emang ya rasanya empat di depan tuh udah fix lah. Yang masa berubah itu kan siapa yang akan jadi temannya si Locatelli, apakah Fagioli atau McKennie. Tapi McKennie lagi hot-hotnya banget nih Ya gitu, betul. lagi konsisten banget McKennie, Locatelli, dan Koop Miners. Jadi buat saya tiga ini hampir pasti menguasai line up sih. Lini tengah ya. Iya, Ya memang sama sih Mas kayak harusnya memang semua pemain ini karena memang menurut gue ya karena harus dimainkan secara bareng terus nih karena iya biar betul, menjaga chemistry dari match ke match gitu iya. dan juga betul, biar nggak terlalu ada miss karena kita pemain ke beberapa pertandingan tuh agak terlalu miss antara iya gapnya dari lini tengah juga ke lini betul. defense. Iya, Mas Riki gimana secara iya. formasi dan juga prediksi? Oke. Ini sebenarnya memang di atas kertas harusnya menang juga ya. Ya, ya. Karena memang lima Hmm. pertandingan terakhir Torino itu buruk sekali ya. Dan gue kayaknya mulai feeling-feeling gak enak ya. Torino sepertinya akan Main lepas degradasi di ya. akhir musim ya. Gue sepertinya melihat Torino akan degradasi di akhir musim ya. Karena saat ini dia juga hanya berbeda 2 poin dari zona degradasi ya. 14 poin di koleksi, sedangkan zona degradasi ada di 12 poin. Jadi gue punya feeling sepertinya mereka ada ancaman untuk terdegradasi kalau mainnya seperti ini gitu. Jadi 5 pertandingan terakhir mereka juga tidak ada, hanya sekali menang ya. Kalah kalah menang kalah kalah gitu ya. Dan rekor pertemuan di Serie A bersama Juventus pun dari total 158 pertandingan itu Juventus menang 77 kali, Torino menang Yes, 35 kali dan seri 46 kali. Jadi terlalu superior ya sebenarnya Juventus ini ya. Mungkin jauh intro sedikit parah. kalau misalnya ada beberapa Juventini yang belum tahu. Sebenarnya mungkin kalau di Serie A mungkin yang em, lebih punya magisnya ceritanya kayak serunya tuh mungkin derby Milan ya kan. Tapi sebenarnya di zaman dulu tuh derby della Mole itu melegenda sebenarnya. Karena Ya. Torino tuh dulu pernah punya hegemoni ya di tahun tahun yang sudah lama banget sih ya, Hmm. 1912-an gitu. Zaman-zaman mungkin itu masih udah terlalu lama banget gitu di zaman dulu gitu. Bahkan di 2015 ya yang belum-belum lama nih, 2015 belum terlalu lama nih. Hmm. Waktu itu pernah terjadi tawuran yang menyebabkan hampir 10 supporter Torino tuh cedera parah gitu. Nah, semenjak saat itu Torino sama Juventus sebenarnya udah mulai sering bersinggungan gitu dalam sebuah pertandingan gitu ya. Bahkan Torino pernah melakukan sesuatu yang luar biasa ya, menghajar Juventus 8-0 di Liga ya waktu itu 1912 tahunnya cuman. Udah lama banget ya. Sampai akhirnya tragedi pesawat itu kan yang membuat Superga, ya tragedi Superga Superga. itu ya yang akhirnya membuat apa namanya Grande Torino saat itu di Mei 1949 tuh luluh lantak gitu ya, langsung hancur seketika gitu. Semenjak Torino punya kasus itu, tragedi itu, Juventus sudah mengambil alih gitu. Jadi sebenarnya Hmm. em, mau seperti apapun kondisi kedua tim ini sebenarnya Juventus yang selalu unggul dari Torino gitu. Ya. Tapi saat berada di dalam derby biasanya akan selalu terjadi pertandingan yang sangat seru sih yo gitu karena punya tensi sejarah itu sih gitu. Itu sih menurut gua yo. Kalau untuk formasi 4-2-3-1 ya sepertinya 4-2-3-1 udah menjadi pakem yang musim ini udah dipakemkan lah sama Thiago Motta ya karena hampir Hmm. setiap pertandingan tidak pernah berubah formasi itu gitu ya mungkin prediksi pemain dari gua di Gray di kiper Hmm. Kalulu Gatti Cambiaso di kanan kiri Kabal kali ya karena Kabal terakhir Ya, nggak main ya kan ya ya, ya. Kabal sepertinya akan mengisi posisi kiri lalu di tengah ada kayak Prentura Manuel Locatelli Koop Meiners Kenan Yildiz Conceição dan Dusan Vlahovic sih itu sih sepertinya tidak berubah sih gitu Skor berapa, Mas Riki? Kira-kira? 2-0 sepertinya Wah, kita dua kayaknya kosong sepakat nih.
ya minimal menang 2 gol lah. Ya, tapi Ya, memang harusnya sih menang ya. Kita kita menjaga asa, kita tetap stay di top klasifika gitu dan juga nggak terlalu banyak terlempar nanti di match-match berikutnya karena di match berikutnya nanti after international break akan beberapa banyak lawan Milan kalau nggak salah nanti Milan lagi top abis ngajar Madrid kemarin iya, ke betul. dan UCL-nya udah keluar lagi nih jadi kita harus waspada juga nanti lawan Milan. Gue sih berharap kita juga bisa menang ya. Skor dari gue 3-0 lah biar mengangkat mental para punggawa-punggawa Juventus. Ya, terima kasih buat Mas Andar yang dari Singapura, Mas Riki yang dari Jakarta Timur. Ya, kan bukan pantun ya, tapi sama-sama ur di belakangnya. Terima kasih juga buat teman-teman Suara Juventini semuanya yang setia nonton di channel kami dan juga buat teman-teman yang mau subscribe dan juga mau gabung sama kami bisa langsung nanti ada tombol subscribe atau join nanti bisa langsung di situ tinggal pilih mau paket Del Piero atau paket Buffon nanti Anda bisa langsung mendapatkan beberapa benefit yaitu bisa langsung tayang nih di sini di channelnya Suara Juventus ini dan juga nanti kita bisa gabung ngomongin Juventus 24 jam nonstop nanti di situ ada teman-teman yang memang spesialisnya bikin hot-hot news di situ dan juga nanti kita bisa eh, tukeran-tukeran info Juventus dan juga nanti bisa offline juga kita ketemu ya. Akhir kata terima kasih buat Mas Riki, Mas Andar semuanya semoga sehat-sehat dan juga semoga Juventusnya menang terus ya. Jangan Amin. seri-seri lagi. Akhir kata, Vino alla fine, Forza Forza Juve. Juve. Juve.